Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kekecewaan. Dan seperti biasa kita akan membahas dengan 3 analisa dasar, yaitu what, why, dan how. Apa definisi dan jenis masalahnya, kenapa masalah itu harusnya kita bahas dan atau bisa hadir di kehidupan kita, dan bagaimana langkah atau solusi agar kita bisa keluar dari masalah itu. Teman-teman, sebagai manusia biasa, pada umumnya kita pasti pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Bener nggak? Ya, kita biasanya merasa kecewa ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Kekecewaan kita itu bisa terhadap keadaan, realitas, atau terhadap orang lain. Bahkan teman-teman, bisa jadi kekecewaan itu terhadap diri kita sendiri, yang mungkin sangat sulit untuk diajak berubah, sulit untuk diajak untuk maju dan konsisten, yang selalu mengulang dan balik lagi kepada kesalahan yang sama, dan berbagai kekecewaan lainnya. Teman-teman, kita pasti sama-sama tahu bahwa semua kekecewaan yang kita rasakan itu sebetulnya adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi. Namun di sisi lain, kita juga tentu harus sadar bahwa terlalu lama mentolerir dan membiarkan rasa kekecewaan itu ada dalam diri kita, di dalam pikiran kita dan keseharian kita, itu bisa jadi akan membuat kita semakin overthinking dan semakin stres, bahkan juga mungkin sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit mental. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita sering merasakan kecewa. Yang pertama, yang trauma dan sakit hati di masa lalu yang tidak segera kita obati. Dan yang kedua, ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap sesuatu, dan yang ketiga itu usaha kita yang kurang maksimal, dan alhasil kita kecewa dengan hasilnya, dan yang terjadi adalah penyesalan. Wajar banget kalau orang bijak sering bilang itu penyesalan itu selalu datang belakangan. Yang keempat itu kita sering meremehkan hal-hal kecil, dan yang kelima kita suka menunda-nunda sesuatu, atau ya istilah lainnya itu procrastination. Kekecewaan ini penting untuk segera kita identifikasi, teman-teman. Dari mana asalnya, kenapa dia bisa terjadi, dan kita akui juga keberadaannya. Karena bisa jadi justru kekecewaan ini membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari kita, sehingga
produktivitas dan kualitas pekerjaan kita menurun. Teman-teman, saat kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita kecewa terhadap sesuatu, maka bisa jadi yang bisa kita lakukan adalah making excuse atau berusaha menyalahkan orang-orang sekitar dengan membuat pembenaran dan claim terus merasa diri adalah korban. Rasa kecewa yang terlalu lama membuat hidup kita menjadi stagnan karena kita enggan melakukan apa-apa. Kita sering mengatasnamakan kekecewaan ini sebagai rasa malas dan kita berlindung di balik sifat manusiawi ini. Padahal bisa jadi ada kecewa yang kita rawat yang justru menjadi penghalang utama atas kemaksimalan kita. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, rasa kecewa yang terlalu lama dibiarkan ini akan menggiring kita menjadi orang yang sulit untuk memaafkan dan mungkin menjadi pendendam. Yang pada gilirannya rasa kecewa ini bisa membahayakan hidup kita, orang-orang terdekat kita, dan lingkungan sekitar kita. Lewat video ini setidaknya ada 9 cara yang ingin saya beri pada teman-teman untuk mengatasi kekecewaan. Cara yang pertama, kita harus memahami dan punya pemahaman dulu bahwa rasa kecewa itu tidak sepenuhnya kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Ada baiknya kita melihat satu kata bijak yang berbunyi, hanya mereka yang pernah merasakan kecewa dan bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang dimilikinya. Dengan kata lain, kecewa ini adalah pertanda baik untuk kita bisa semakin mensyukuri kehidupan, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Cara yang kedua, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kecewa itu adalah hal yang wajar. Hampir semua orang pernah merasakan kekecewaan ini, dan mereka yang masih bertahan hingga saat ini rata-rata adalah orang yang berhasil mengubah kekecewaan itu menjadi motivasi dan pendorong semangat untuk memperbaiki diri. Sebagaimana kata pepatah, orang hebat itu bukan berarti hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Namun mereka tahu caranya dan mau untuk bangkit dari kekecewaan. Cara yang ketiga, lakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Ketika kita kecewa, biasanya mood kita akan menurun. Coba untuk mengobati itu dengan hal-hal kecil, semisal dengan melakukan hal-hal yang kita suka. Mungkin bermain permainan kesukaan semasa kecil, atau mendatangi tempat-tempat
yang kita anggap punya memori baik dalam kehidupan kita. Mungkin juga bisa dilakukan dengan membaca novel kesukaan, melukis, atau melakukan kegiatan positif lainnya yang bisa menjadi media untuk healing atau penyembuhan yang atau melepaskan diri dari kekecewaan kita tersebut. Yang keempat, turunkan ekspektasi kita, teman-teman. Kita kecewa biasanya karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tatkala kita realitas ataupun kenyataannya belum mendukung untuk itu, sehingga untuk mengobatinya maka kita harus menurunkan ekspektasi kita. Setidaknya untuk sementara waktu kita sampai rasa kecewa itu sembuh atau menghilang. Yang kelima, tersenyumlah. Dengan senyum mungkin terkesan sepele, tetapi satu senyum terkadang sudah cukup untuk bisa melegakan hati dan pikiran. Senyum akan membuat kita akan lebih rileks dan pelan-pelan akan membuat kita lupa dengan kekecewaan yang sebelumnya kita rasakan. Yang keenam yaitu memaafkan diri sendiri. Lepaskan dan jangan ditahan rasa kekecewaan yang ada pada diri kita. Terkadang ketika kita kecewa, kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Sebenarnya kita harus berupaya untuk memaafkan diri kita sendiri agar mampu keluar dari rasa kecewa yang kita alami. Yang ketujuh, untuk mengobati rasa kecewa yang kita rasakan, kita perlu menjaga jarak dengan orang yang telah menyakiti kita. Menjaga jarak bukan berarti kita membenci, tetapi kita mencegah tumbuhnya perasaan kecewaan itu menjadi dendam. Menjaga jarak atau tidak membersamainya lagi bisa jadi langkah penting untuk kita lakukan. Yang kedelapan, bangkit dan putuskan untuk berjuang kembali. Tidak semua kekecewaan timbul dari orang lain. Terkadang kita kecewa karena kegagalan yang kita lakukan dalam mencapai tujuan. Agar tidak terlalu lama kecewa, maka segeralah introspeksi diri dan susun kembali rencana yang akan kita lakukan. Bangkitlah dan kembali berjuang sehingga kita bisa jelas melihat ada cahaya maksimal dari kesuksesan di depan sana. Yang kesembilan, sekaligus yang terakhir, be confident. Yakin, percaya diri, dan konsisten dengan jalan perbaikan diri yang sudah kita putuskan. Jangan tergoda kanan dan kiri, jangan ulangi hal yang sama yang sudah menyebabkan kita kecewa. Itu dia 9 tips agar kita semua keluar dari siklus kekecewaan. Dan yang terakhir, mari kita ingat teman-teman bahwa kekecewaan itu adalah hal yang biasa dan tidak akan membuat kita berputus asa. Buktikan bahwa apapun rasa kecewa yang pernah atau sedang kita alami, itu
akan menambah bahan bakar optimisme kita dan semangat kita dalam menggapai cita-cita dan hal baik dalam hidup kita. Dan semangat selalu untuk kita semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.